Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sudah bangun pada pagi hari ini dengan sehat, tetap semangat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam satu roh. Sebelum beraktivitas pagi ini, kita masih di acara Renungan Pagi edisi 23 Juli 2022. Kita masih menelusuri mutiara yang indah yang tersimpan dalam kitab Kisah Rasul. Makin kita membaca, makin kita menemukan betapa firman Tuhan berkuasa memberi kekuatan, penghiburan dan semangat yang baru. Jadi jangan pernah berhenti melewatkan satu hari pun sebelum mendengarkan firman-Nya. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 32 sampai 38 demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, lebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Warisan keteladanan. Berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi selalu mengakibatkan kesedihan, saudaraku. Dalam kata-kata terakhirnya setelah ia menjelaskan tentang bagaimana hatinya kepada jemaat Efesus, lalu selanjutnya ia menceritakan kehidupannya sebagai rasul dalam memberitakan Kristus. Dia memang menghadapi banyak situasi sulit dan kerap sekali membuatnya menangis. Para pembencinya bahkan seringkali mengancam dan membunuhnya. Namun dia tetap berjuang dan terus melayani demi kebaikan jemaat Efesus dan saudara-saudara seiman di tempat-tempat lain. Baginya, Injil harus dibagikan kepada banyak orang. Paulus berharap dalam pelayanannya mencapai garis finish. Dia ingin mewariskan sesuatu yang baik bagi jemaat Efesus. Dan ia ingin supaya setelah meninggalkan jemaat Efesus, mereka semua hidup di dalamnya. Dan Paulus merindukan supaya mereka semua saling menjaga sebagai umat-umat Allah. Setelah berterus terang di dalam ayat yang ke-30 bahwa ia tak menginginkan perak atau emas atau pakaian dari siapapun juga. Pada zaman itu memang orang menyimpan harta bukan hanya dengan emas atau perak, tetapi juga dalam bentuk pakaian yang indah-indah dan mahal. Karena itu saudara sekalian, jangan heran dalam Matius pasal 6 ayat 19-20 Tuhan Yesus mengatakan bahwa harta bisa dirusak oleh ngengat. Tetapi perak atau emas atau pakaian tidaklah diinginkan oleh Paulus dari siapapun juga, termasuk dari orang-orang yang dilayaninya. Karena ia jelas mengatakan, aku tidak menginginkan hartamu, bukan. Yang kucari adalah kamu sendiri, melainkan hatimu sendiri. Sebagaimana kita tahu bagaimana Paulus berjuang untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, bahkan mencukupi kebutuhan teman-teman seperjalanannya. Ia berusaha dengan tangannya sendiri. Ia berusaha untuk membuat tenda supaya dengan itu ia bisa mencari makan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ikut bersamanya di dalam pelayanan itu. Ia tak ingin membebani orang lain. Ia tak ingin merepotkan orang lain. Dengan demikian semakin ia memberikan teladan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dengan demikian ia mentaati ajaran Tuhan Yesus sendiri yang berbunyi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Namun terjemahan dalam King James Version dikatakan adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Saudara sekalian, siapa yang tidak senang menerima? Menerima sesuatu dari orang lain memang sangat menyenangkan. Tetapi kali ini prinsip yang baru yang diajarkan Rasul Paulus dengan mengingat ajaran Kristus sendiri
lebih diberkati memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagaimana kita berbahagia pada waktu menerima, kita lebih lagi menikmati kebahagiaan jika kita yang mengulurkan tangan daripada menadahkan tangan. Akhirnya Paulus menyerahkan jemaat Efesus ke tangan kasih karunia Kristus. Lewat keteladannya Paulus mendorong jemaat Efesus agar saling menolong sebagai murid-murid Kristus. Setelah semuanya selesai, mereka semua berlutut dan berdoa. Lalu Paulus dengan sukacita meninggalkan mereka. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan suasana perpisahan itu. Sebab dalam ayat yang ke-38 dikatakan, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, bahkan berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Sebab Paulus memastikan dirinya diikat oleh roh, dituntun dan dikuasai oleh roh. Dan itu berarti Paulus telah menyerahkan penuh hidupnya di dalam tuntunan Roh Kudus kemana ia memanggil. Ia tahu bahwa penjara dan penderitaan telah menantinya. Walaupun pada akhirnya memang perpisahan itu adalah untuk selamanya, tetapi teladan Paulus dan Injil Yesus Kristus telah mengubahkan hidup mereka. Teladan Paulus telah menjadi warisan berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saudara-saudaraku, gaya hidup seperti apa yang telah kita wariskan kepada orang lain di sekitar hidup kita? Bagaimana keluarga kita akan mengenang kita? Bagaimana pasangan hidup kita akan mengingat kita? Bagaimana saudara-saudara seiman kita, kelompok orang-orang yang pernah kita layani dan hidup bersama dengan kita akan mengenang kita? Mari saudara sekalian kita mulai memikirkan hal ini dengan serius. Warisan berharga apa yang telah kita wariskan kepada orang-orang di sekitar hidup kita? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami ingat dan telah kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin memperbaiki diri di hadapan-Mu. Engkau yang Maha Tahu. Berilah kami kerinduan yang dalam supaya mengikuti jejak Rasul Paulus, mewariskan keteladanan hidup yang sangat dipengaruhi oleh Injil, sehingga kami membuktikan diri kami datang untuk membawa berkat bagi orang, bukan untuk menerima berkat. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya teladan hidup kami menjadi bagian penting yang tak akan pernah dilupakan orang-orang dari kehidupan kami. Kami memang tak akan mungkin bisa melakukannya dalam kekuatan kami. Tapi jika Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pertolongan, kami akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik di depan. Memberi pelayanan kami yang semakin berarti bagi Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan di hari ini, berkatilah ya Tuhan, supaya semua yang dikerjakan oleh tangan kami, semua yang dilakukan oleh hidup kami, semua yang kami pikirkan adalah yang sesurut dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami semakin berarti bagi orang lain. Kami doakan semua saudara-saudara kami yang sedang menderita berbagai-bagai penyakit, mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup, anak-anak kami yang sedang mencari tempat studi atau tempat perkuliahan yang baru. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah menemukannya, dan kami mendoakan mereka yang masih sedang bergumul untuk mendapatkannya. Kami doakan supaya anak-anak kami tetap berjalan dalam terang Tuhan, dan supaya mereka menyaksikan bahwa pimpinan-Mu sangat berarti bagi hidup mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami sekalian di hari ini, Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Peganglah tangan kami, berilah kami kekuatan, supaya kami sungguh menyaksikan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini, Bapa, kami taruhkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.